Judul Penampakan di Cermin Kos Lama. Cerita ini berawal dari seorang mahasiswi bernama Rina, seorang pendatang dari luar kota yang baru saja diterima di salah satu universitas terkenal di Bandung. Awalnya Rina merasa sangat senang dan bersemangat menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa baru. Seperti kebanyakan mahasiswa yang merantau, salah satu tantangan awal Rina adalah mencari tempat tinggal yang nyaman namun terjangkau. Setelah beberapa hari mencari, Rina akhirnya menemukan sebuah kamar kos dengan harga yang sesuai dengan anggarannya. Kamar kos ini terletak di sebuah bangunan tua dengan desain arsitektur kuno khas era kolonial Belanda. Bangunannya memang cukup tua, tapi lingkungan di sekitar kos tampak tenang dan strategis, hanya berjarak beberapa menit dari kampus Rina. Pemilik kos yang sudah lanjut usia menginformasikan bahwa kamar ini pernah lama kosong, namun sebelumnya selalu ramai diisi oleh mahasiswa lain. Karena terburu-buru dan senang dengan harga yang murah, Rina tidak terlalu mempertimbangkan sejarah kos tersebut. Dia merasa lega karena mendapatkan kamar di lantai 1 dengan fasilitas kamar mandi dalam, sesuatu yang jarang ditemukan di harga sewa sekelasnya. Pada awalnya, semuanya terasa biasa saja. Rina menjalani hari-harinya dengan baik, fokus belajar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil setelah beberapa minggu tinggal di kos tersebut. Setiap kali ia masuk ke kamar mandi, terutama di malam hari, ia merasa ada suasana dingin yang aneh, lebih dingin dari suhu udara biasanya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan menganggapnya sebagai hal biasa, mungkin karena kamar mandinya yang minim ventilasi. Malam itu, Rina pulang cukup larut setelah selesai mengikuti kegiatan kampus. Ia merasa lelah dan ingin segera membersihkan diri sebelum tidur. Seperti biasa, ia masuk ke kamar mandi dan mulai menggosok gigi sambil melihat ke cermin di depannya. Saat sedang bercermin, ia sekilas melihat bayangan hitam di sudut cermin sebelah kiri. Rina mencoba menoleh, tetapi tak ada apa-apa di sana. Ia hanya melihat cermin kosong dan dirinya sendiri. Meski sempat terkejut, ia berpikir itu mungkin hanyalah bayangan dirinya yang terpantul dari sudut kamar mandi yang gelap. Rina pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut. Namun, sejak malam itu, penampakan bayangan hitam di cermin itu terus muncul dan semakin sering. Setiap kali ia masuk ke kamar mandi dan bercermin, bayangan itu tampak di sudut matanya, seperti ada sosok gelap yang berdiri diam mengawasinya. Meski bayangan itu hanya muncul sekilas dan langsung menghilang, Rina mulai merasa was-was dan takut setiap kali harus bercermin. Hingga akhirnya, perasaan takutnya memuncak pada suatu malam saat ia mengalami kejadian yang benar-benar menyeramkan. Pada malam itu, setelah seharian beraktivitas, Rina kembali ke kamar kos dengan tubuh yang sangat lelah. Ia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur. Saat itu sudah hampir tengah malam dan suasana kos sangat sepi. Ketika sedang membasuh muka di wastafel, ia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang menatapnya dari cermin. Rina merasa bulu kuduknya meremang, namun dengan hati-hati, ia mendongakkan wajahnya ke arah cermin di depannya. Betapa terkejutnya Rina saat mendapati bayangan wanita berwajah pucat dengan rambut panjang basah yang menatapnya dengan tapan tajam dari dalam cermin. Wajah wanita itu sangat pucat dengan mata yang besar dan mulut yang sedikit terbuka, memperlihatkan senyuman aneh yang membuat Rina merasa sangat ketakutan. Wanita itu terlihat samar, namun jelas bahwa ia menatap langsung ke arah Rina, seolah ingin berkomunikasi dengannya. Rina terpaku di tempatnya. Tubuhnya seolah membeku karena ketakutan yang luar biasa. Wanita itu menggerakkan bibirnya seperti sedang berbisik sesuatu, tetapi Rina tidak dapat mendengar apapun. Seketika, naluri Rina memaksanya untuk berlari keluar dari kamar mandi. Ia menjerit kecil dan langsung menutup pintu kamar mandi, menolak masuk lagi ke ruangan itu sendirian di malam hari. Malam itu, Rina tidur dengan lampu kamar menyala dan gan-gan beranjak mendekati kamar mandi lagi. Setelah kejadian itu, Rina mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah di kamar tersebut. Setiap kali ia melirik cermin, meskipun hanya sekilas, ia merasa seperti ada sosok yang mengintainya dari balik cermin. Rina merasa semakin tertekan dan takut untuk tinggal di kamar itu sendirian. Namun ia bingung harus bercerita kepada siapa. Beberapa hari kemudian, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Rina akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pemilik kos. Pemilik kos, seorang ibu paruh baya yang ramah, mendengarkan cerita Rina dengan wajah serius.
Setelah beberapa saat terdiam, ibu pemilik kos mengungkapkan sesuatu yang membuat Rina semakin merinding. Ia menceritakan bahwa kamar tersebut memang pernah dihuni oleh seorang wanita yang mengalami depresi berat. Wanita itu, yang juga seorang mahasiswi, ditemukan meninggal di dalam kamar mandi, tepat di depan cermin. Kejadian itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan sejak itu, kamar tersebut seringkali kosong karena beberapa penghuni sebelumnya mengaku mengalami hal-hal aneh yang mirip dengan apa yang dialami Rina. Pemilik kos bahkan pernah mendengar dari penghuni sebelumnya tentang adanya sosok wanita di cermin, namun ia berusaha tidak mempercayai hal tersebut. Setelah mendengar cerita dari pemilik kos, Rina merasa tidak sanggup lagi tinggal di kamar tersebut. Ia merasa ketakutan setiap kali masuk kamar mandi dan tidak tahan dengan bayangan wanita yang terus mengikutinya di dalam cermin. Tanpa berpikir panjang, Rina memutuskan untuk pindah ke kos lain meskipun harus membayar lebih mahal. Ia meninggalkan kamar tersebut dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali lagi ke sana. Namun, kisah penampakan di cermin kos lama ini tidak berhenti begitu saja. Beberapa minggu setelah Rina pindah, ada penghuni baru yang menempati kamar tersebut. Tak lama kemudian, ia juga mengaku mengalami kejadian serupa, melihat bayangan seorang wanita di dalam cermin kamar mandi. Cerita ini semakin menyebar di media sosial dan menjadi kisah horor yang viral di kalangan mahasiswa di Bandung, membuat banyak orang berhati-hati dan lebih waspada saat harus tinggal di kamar kos lama atau bercermin di malam hari. Hingga kini, cerita ini masih jadi perbincangan. Dan banyak yang menyarankan untuk menutup cermin di kamar mandi atau setidaknya menambah pencahayaan agar tidak menciptakan bayangan-bayangan aneh. Cerita ini juga menjadi salah satu kisah urban legend di kalangan mahasiswa baru, sebagai pengingat bahwa terkadang sejarah sebuah tempat bisa membawa pengalaman yang tidak diinginkan.